Shalom, shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Lihat kiri kanan, katakan kau diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita ada di minggu yang kedua di bulan Maret. Perjalanan baru, saudara, masih triwulan yang pertama di 2023. Tapi terus kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing pribadi, amin. Kita mau terus berjalan dalam tahun penyertaan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan terus belajar renungkan firman Tuhan, melanjutkan apa yang dibahas minggu lalu. Berapa banyak yang hadir minggu pertama, minggu lalu saudara berlambaikan tangannya? Puji Tuhan, banyak yang hadir ya. Kita belajar dari kisah pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Saudara. Teolog menyatakan bahwa ketika nama disebutkan di Alkitab berarti dia punya peranan yang penting dalam pengabaran Injil, saudara. Karena enggak semua orang yang ditolong Tuhan itu dicatat namanya di Alkitab. Betul ya? Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, begitu hebat kisahnya, saudara. Luar biasa kisahnya. Tapi lihat, namanya enggak dicatat di Alkitab. Perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Perempuan berdosa. Gak dicatat namanya, saudara. Pria yang sakit begitu lama berbaring di dekat kolam Bethesda. Namanya gak disebutkan, Bapak Ibu. Tapi luar biasanya seorang pengemis yang buta. Yang kita bahas minggu lalu dari Markus pasal 10. Itu namanya disebutkan Bartimeus. Karena ketika dia disembuhkan, dia gak kembali ke rumah, kembali ke pekerjaan lamanya, tapi dia memutuskan hidupnya untuk ikut Tuhan. Dan di situ teolog meneliti bahwa dia kemudian mengabarkan Injil, saudara, bersama dengan rasul-rasul yang lain. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat, seorang yang buta mengalami kelemahan, gak bisa melihat, tapi kemudian punya mata hati yang begitu jelas untuk melihat siapa Yesus. Itu penekanan minggu lalu, saudara ya. Karena ada dua perbandingan. Ada murid-murid Yakobus dan Yohanes yang diberikan pertanyaan yang sama. Kalau saya bisa review sedikit ya. Diberikan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu kehendaki aku lakukan kepadamu, saudara? Tapi kedua murid ini memberikan jawaban yang berfokus kepada diri sendiri. Sedangkan Bartimeus ketika menerima pertanyaan yang luar biasa itu, saudara, dia bisa mengungkapkan sebuah kebutuhan, ya, kerinduan hatinya untuk dia bisa melihat. Jadi mari kita lihat, saudara, orang banyak tahu Yesus itu orang Nazaret. Hanya nama yang dikaitkan dengan asal daerah, saudara. Jadi Yesus terkenal karena dia cuma orang tahu dia berasal dari sebuah kota yang bernama Nazaret. Kota kecil, saudara, di Israel. Orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus tahu hanya sebatas itu, saudara. Tapi Bartimeus tahu melebihi apa yang orang banyak tahu. Padahal dia cuma duduk di pinggir jalan, saudara. Dia gak bisa keliling ikut Yesus di Galilea, cari di mana Yesus berada, gak bisa. Dia cuma ada di pinggir jalan di sebuah tempat di luar kota Yeriko. Tapi dalam keterbatasan dia gak bisa lihat, tidak bisa mobilisasi. Dia bangun sebuah pengenalan yang hebat. Amin. Dia berkata, Yesus, Mesias, anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu. Ada beberapa halangan, ya. Gangguan halangan yang membuat kita mengalami kebutaan rohani, saudara. Karena Bartimeus dia buta secara jasmani, tapi dia punya mata hati yang terbuka untuk melihat siapa Yesus. Dibandingkan dengan perbandingan minggu lalu, ada kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus, yang bisa melihat secara jasmani. Tapi gak bisa mengenal Tuhan secara batinia, saudara, rohani.
Untuk itu mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Ada beberapa halangan saudara yang membuat terjadi ketidakmampuan untuk melihat siapa Yesus saudara. Yang pertama dikatakan di Alkitab ada yang namanya kumpulan orang banyak. Dalam Yohanes pasal 6, coba kita lihat saudara kisah ini. Ada beberapa kisah pagi hari ini kita lihat saudara, halangan-halangan, batasan-batasan ya. Spirit yang membuat kebutaan rohani terjadi saudara. Yang pertama dari kisah orang banyak. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 27 saudara. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 27 kita bilang begini. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Ini kisah di mana Yesus beri makan 5.000 orang saudara. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27 yang terakhir. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah kuncinya ada di ayat 26-27 saudara, saya baca dari terjemahan yang lain. Karena kata-kata TB agak terlalu formal saudara ya. Kita lihat dari ayat 26-27 saja dari terjemahan firman Allah yang hidup. Yesus menjawab, "Sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan. Bukan karena kalian percaya kepadaku. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku, Mesias, dapat berikan kepadamu, karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini." Jadi dari kumpulan orang yang pertama yang namanya orang banyak saudara, adalah orang-orang yang datang cari Tuhan, tapi bukan karena percaya kepada Tuhan. Bukan karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan saudara. Tapi mereka datang cari Tuhan karena ada sebuah keinginan akan kepuasan yang harus terpenuhi saudara. Itu halangan yang pertama. Bukan karena percaya kepada Tuhan baru cari Tuhan, tapi mereka cari di mana-mana Yesus berada karena ada sebuah keinginan akan kepuasan duniawi yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Dalam konteks kisah yang kita baca tadi Yohanes 6 itu akan roti. Ya waktu mereka lapar, mereka ikut Tuhan, mendengarkan Tuhan khotbah, saudara. Kemudian mereka lapar, Yesus beri mereka makan. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus angkat, mengucap syukur, dipecah-pecahkan, dibagi. Mereka makan sampai kenyang 5.000 laki-laki ini, dan tetap masih tersisa 12 bakul, saudara. Mereka makan. Konteks Yohanes pasal 6 tentang yang makan itu, saudara, tentang apa yang mereka inginkan secara duniawi. Kepuasan, saudara. Jadi mari lihat gambaran ini Bapak Ibu. Untuk hari ini, ya, relasi dengan hari ini bahwa mungkin ada orang-orang yang rajin banget ikut ibadah. Tiap minggu gak pernah absen, saudara. Bahkan aktivitas-aktivitas sepanjang minggu, apalagi di BCW,
rajin saudara ya, rutin ya, ada persekutuan tengah minggu, ada kegiatan donor darah, ada lain sebagainya yang terus gereja buat untuk kita jadi dampak di daerah wilayah sini saudara. Rajin banget ikut. Tapi hati-hati saudara. Halangan yang pertama berkata, jangan sampai kita menjadi orang tersebut Bapak Ibu. Kita begitu rajin ada di mana-mana. Kalau Tuhan omnipresent, saya juga mau omnipresent. Cie. Coba lihat kiri kanan, apakah itu kamu? Di mana-mana ada saudara, pagi, siang, sore, malam, di mana ada Ibu Grace Gembala, di situ dia ada. Di mana ada pengumuman, di situ dia pasti hadir. Rajin banget. Secara manusia lihat sangat baik saudara. Tapi mari lihat. Lihat kembali kedalaman hati kita. Jangan sampai semua kerajinan kita itu seperti orang banyak ya. Berbondong-bondong ikut Tuhan. Yesus menyeberang laut, mereka menyeberangi laut. Menghabiskan energi, waktu, materi untuk cari di mana Yesus. Tapi Yesus bilang gini, sebuah kalimat yang nyesek saudara ya. Kamu cari aku, ingin bersama-sama dengan aku, bukan karena kamu percaya kepadaku. Kamu cari roti yang sudah kamu makan. Wah saudara. Hari ini evaluasi hati kita sendiri ya. Gak perlu evaluasi hati orang. Ngana itu kita tahu. Jangan saudara ya. Jangan. Evaluasi hati kita. Sudahkah kita waktu cari Tuhan. Karena kita benar-benar percayakan kuasanya yang luar biasa saudara. Atau kita terjebak untuk cari berkatnya Tuhan saja. Kita fokus kepada tangannya. Dan lupa pribadinya saudara. Mari Bapak Ibu. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan itu bukan manusia. Yang bisa dibohongi dengan semua penampilan kita di luar. Keberadaan tubuh jasmani. Enggak saudara, kita bilang Tuhan tuh lihat kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang di hati kita saudara. Sedangkan Ananias dan Safira enggak langsung dengan Yesus saudara. Cuma dengan Rasul. Mereka nggak dituntut kok untuk datang dan jual harta mereka, nggak dituntut saudara. Cuman karena gaya hidup jemaat mula-mula adalah saling menanggung, saling menolong, saling support. Ada sebuah dorongan murah hati, generous yang nggak dipaksa saudara. Tapi sebuah ikatan kasih yang mereka alami waktu Yerusalem, Israel mengalami masa sulit. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Tapi Ananias dan Safira datang, mau terlibat, saudara. Gak ada yang suruh, mereka mau terlibat. Rajin, mau sudah kelihatan ambil bagian. Tapi kemudian apa? Mereka berkata, bilang aja laku sekian dan mereka simpan sekian. Apa yang terjadi? Langsung check out dari bumi. Check in gak tahu di mana, saudara. Langsung check out Bapak Ibu. Jadi gak bisa dibohongi Tuhan, saudara. Amin. Yuk lihat hati kita. Apa yang masih kita cari hari ini? Kita cari pribadinya kah? Atau kita cari Tuhan, saya punya kebutuhan A, B, C, D, dan E. Kalau saya ikut rajin ibadah, doa saya pasti dijawab. Bertobat Bapak Ibu. Itu halangan. Sehingga kita nggak bisa lihat siapa pribadi Tuhan. Yang kedua, halangan berikutnya saudara, yaitu murid-murid. Kalau di Markus pasal 10 ayat 35 itu cuma 2 murid saudara. Tapi kalau kita mau teliti Alkitab saudara di kitab Injil, hampir seluruh murid, bukan cuma 12 murid saudara, hampir semuanya mengalami kebutaan yang sama. Satu waktu kisah 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Saudara tahu kisah itu? Setelah Yesus meninggal, disalibkan, dikuburkan. 2 murid ini pergi ke Emmaus, saudara, meninggalkan Yerusalem. Dalam Lukas 24 kita lihat ayat 17 sampai 21. Mereka juga punya halangan yang mirip dengan nomor 1 tadi, saudara, orang banyak. Tapi mari kita lihat. Ayat 17 sampai 21 mereka bercakap-cakap dalam perjalanan saudara ya. Yesus berkata kepada mereka, Yesus datang, mereka gak kenal siapa Yesus, Yesus datang berjalan bersama-sama mereka.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas, jadi bukan 12 murid saudara ya, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Bayangkan. Masih sama penyebutan dia tentang siapa Yesus, saudara. Gak seperti Bartimeus yang bilang Yesus anak Daud. Mereka sudah ikut Tuhan sekian lama, saudara, melayani, lihat tanda-tanda heran dan mujizat. Mereka cuma menyebutkan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Just nabi, saudara ya. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami, jadi bicara mewakili banyak saudara ya, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, Yesus mati. Saudara. Mereka ikut Tuhan, Bapak Ibu. Kalau orang banyak ikut cuman occasional. Jadi hanya ada kejadian mereka datang ikut. Ada Yesus berkumpul di mana mereka ikut. Mereka dengar kabar Yesus di mana mereka mulai ke sana, mereka cari ya. Tapi kalau murid-murid levelnya di atas orang banyak. 1 kali 24 jam mereka ada sama-sama dengan Yesus. Makan sama-sama, beristirahat sama-sama, pergi melayani bersama-sama. Ya, mereka lihat dengan mata jasmani bagaimana Yesus melakukan berbagai macam mujizat yang besar. Tapi mari lihat, mereka juga mengalami kebutaan rohani, batinia mereka. Akhirnya apa? Dalam kisah yang lain mereka bertengkar. Siapa di antara kami yang terbesar? Terjemahan kata terbesar berkata terhebat, tertua, ya, yang mungkin yang paling banyak berjasa. Mereka mulai bertengkar. Kenapa? Karena target mereka adalah posisi dalam pemerintahan. Dalam benak pikiran mereka, Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Israel keluar jadi bangsa yang merdeka, Yesus memerintah. Kalau Yesus memerintah seperti Markus 10 ayat 35, aku mau yang di kiri, aku mau yang di kanan. Makanya mereka berdebat, siapa yang terbesar di antara kami? Mereka mau cari posisi yang menentukan, saudara, yang pengaruh. Mereka punya agenda sendiri, saudara. Waktu mereka ikut Tuhan, mereka orang-orang yang dibuang dari masyarakat, saudara. Gak bisa masuk dalam pendidikan yang Israel punya hari itu, yang Yahudi punya hari itu. Gak bisa. Jadi waktu Yesus rekrut mereka itu kesempatan. Wih, yang lain menolak kami, Yesus mau, ayo ikut. Tapi waktu mereka ikut sama-sama dengan Tuhan, ya, karena ada agenda dan kepentingan pribadi, itu menjadi halangan. Mereka gak bisa kenal siapa Yesus. Agenda dan kepentingan pribadi yang tadi melebihi keinginan orang banyak untuk mengalami kepuasan duniawi, saudara. Mereka punya agenda dan kepentingan pribadi. Saya mau jadi ini, saya mau dapatkan ini, saya mau mengalami ini kalau saya ikut Tuhan. Akhirnya mereka gak bisa lihat kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan Yesus ada di dunia, mereka gak bisa lihat. Saya kagum dengan kejujuran Ibu Gembala di tempat ini yang bisa bilang minggu lalu bahwa awalnya juga demikian. Saudara, saya saksi mata waktu Bapak Ibu BCW memperingati 10 tahun, itu luar biasa saudara. Saya masih ingat betul kalau melayani di bukan BCW namanya ya, KG ya, Pos PI, GPI saudara. Itu pulang saya pasti turun 500 gram, karena keringatnya minta ampun saudara. Cuman di garasi, yang dihiasi dengan kain-kain supaya layak dan panjang ke belakang, ya.
30-40 orang mungkin ya, awal-awal ya. Tapi, wah semangat sekali saudara. Koordinator pos PI sekaligus merangkap singers waktu itu. Luar biasa saudara. Tapi saya ikuti siaran YouTube minggu lalu. Dan dengan jujur, dengan rendah hati, KG berkata, motivasi awal ada yang salah. Setiap kita mungkin mengawali dengan langkah yang salah seperti itu saudara. Bisa jadi. Tapi mari, waktu kita mulai berjalan dalam perjalanan dengan Tuhan, jangan tetap di langkah yang salah. Amin. Bertobat saudara. Semua agenda sendiri, kepentingan sendiri akan membutakan mata kita. Untuk gak bisa lihat kepentingan Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Kita akan ngotot seperti anak-anak. Mohon maaf yang tadi kisah di sini ya, anak-anak yang melayani. Gak masalah saudara ya, tidak mengurangi sukacita. Tapi itu yang buat kita belajar, anak-anak tuh mereka gak peduli. Mereka punya agenda, saya mau ketemu Papa Ben, saya mau Papa Ben. Yang lain tarik, dia nangis sampai, wah saudara ya. Yang lain bisa terganggu, yang lain bisa enggak. Saudara harus biasakan diri untuk ya bisa maklumi anak-anak saudara ya. Tapi lihat anak-anak mereka gak peduli Bapak Ibu. Nah, masakan kita mau stay, tinggal seperti kanak-kanak. Sudah ikut Tuhan sekian waktu melayani. Karena murid-murid bicara orang-orang yang melayani. Jadi saya akan bicara dengan keras untuk orang-orang yang melayani di tempat ini. Yuk, tanggalkan semua kepentingan pribadi. Tanggalkan semua agenda pribadi. Gak ada agenda kepentingan yang jauh lebih besar daripada agenda kepentingan kerajaan Allah. Kita gak bisa setel Tuhan untuk ikut mau kita. Tuhan aku ingin kau bebaskan bangsa Israel. Tuhan bilang enggak. Kepentinganku bukan tentang pembebasan politik Israel. Kepentinganku pembebasan dosa dunia ini. Wah. Jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Amin. Di atas permintaan kita Tuhan saya mau diberkati, saya mau punya anak yang diberkati, sukses punya pekerjaan, pasangan hidup yang diberkati, semua rumah tangga yang diberkati. Lebih daripada semua itu, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dia punya agenda yang jauh lebih besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari yang ketiga selanjutnya saudara. Kalau yang pertama keinginan kepuasan duniawi, kedua agenda kepentingan pribadi, yang ketiga ada yang bernama kalangan kelompok orang yang bernama orang-orang sekampung, saudara ya. Dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5 atau 1 sampai 6a, coba kita lihat. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a saja. Sebuah kisah yang menarik juga saudara, dari Alkitab menjelaskan tentang ada kelompok yang juga mengalami kebutaan rohani, saudara. Saya baca buat kita semua. Kemudian Yesus berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ketika mendengar Yesus dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi langkah awal ini justru sudah betul saudara ya. Mereka ada di rumah ibadat, mereka dengar Yesus berkhotbah dan muncul sebuah takjub Bapak Ibu. Sebuah rasa kagum. Wow, bagaimana bisa dia begitu berhikmat? Tapi lihat ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka, perhatikan dua kata ini. Kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat 6a berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, kebutaan rohani yang ketiga terjadi karena kekecewaan dan penolakan yang dihasilkan atas apa yang mereka tahu.
Waktu mereka lihat Yesus, mereka dengar dia berkhotbah pertama kali, saudara. Mereka begitu penuh dengan rasa kagum. Wow, bagaimana mungkin dia bisa begitu berhikmat? Bagaimana dia bisa adakan mujizat dengan tangannya? Wah, bagaimana mereka mulai bingung, saudara. Kaget, bingung, takjub. Tapi kemudian begini, mereka mulai menolak, kecewa dan menolak. Karena apa? Mereka mulai lihat, Yesus, ini Yesus yang dulu ingus di pinggir jalan itu. Yang kalau main-main ribut-ribut di pinggirnya, ini Yesus ini. Kira-kira gitu saudara ya, terjemahan bebasnya ya. Mereka bertumbuh bersama-sama dia. Mereka kenal siapa saudara-saudaranya. Mereka mungkin kawin dengan saudara perempuannya Yesus. Mereka bilang, hah? Yesus yang ini? Gak mungkin ah. Ini kan yang anaknya Maria dan Yusuf yang kita kenal dari kecil. Gak mungkin. Akhirnya apa? Mereka menolak saudara. Mereka memutuskan gak bisa percaya. Itu keputusan saudara. Bukan apa yang terjadi dengan sendiri, enggak. Mereka yang memutuskan. Kecewa, menolak, gak mau percaya. Jadi kumpulan yang ketiga ini saudara adalah orang-orang yang melihat semuanya dengan apa yang mereka bisa lihat secara jasmani dan mengambil keputusan untuk menolak saudara. Ada orang-orang yang lihat gembala, lihat pelayan, dan mereka tolak pribadinya. Aduh, kita kenal lah kalau Kak Grace mah. Di zaman belum melayani kita kenal lah. Dulu Kang yang suka cari untung itu Kang. Saya kesaksian kan, cari untung kan. Wah, kita tahu no. Kita kenal lah yang melayani itu yang main gitar, yang main drum, yang main keyboard kita kenal lah. Yang diaken itu, kita kenal lah. Mau bilang melayani, pura jadi ya. Saudara itu suara-suara yang sering terdengar Bapak Ibu. Betul atau benar? Nggak usah bilang, karena ada pilihan salah memang saudara ya. Betul, cuma betul atau benar. Itu sering kok Bapak Ibu. Hah? Ibadahnya jam berapa? Jam 10? Paling mulai 10.15, 10.30. Biasa kok orang molor. Kita ambil semua berdasarkan apa yang kita tahu dan kita putuskan kita tolak. Ada saudara bahkan lebih ekstrim, ini Ibu Gembala Mam Leni cerita di sebuah pelayanan kedukaan. Dan waktu Mam sharing tentang, ayo baca firman, renungkan firman, punya hubungan pribadi sama Tuhan lewat firman. Ada, bayangkan sementara khotbah, ada yang langsung interupsi saudara. Apa? Baca Alkitab? Itu biasa itu, kok cuman begitu? Biasa itu. Bayangkan Bapak Ibu. Coba taruh posisi di situ saudara ya. Kalau saudara nak keringat dingin, langsung ada yang langsung interupsi ya, kaget. Hah? Baca Alkitab? Nggak guna itu. Biasa itu, cuman baca begitu gitu ya. Imam dengan penuh hikmat bisa berkata, wah Ci nggak bisa. Kalau cuman dengar kan kurang Ci. Coba Ci makan. Waktu orang bilang, sate di situ enak. Terus tanya, so pernah makan? Belum. Kan konyol Ci. Ci mesti makan. Baru Ci bisa bilang, wah itu enak. Sama dengan firman. Alkitab buku biasa saudara. Kata-kata yang biasa. Tapi waktu kita makan firman, kita alami firman, waktu kita bilang buat orang firman itu luar biasa, di situ terletak kekuatan saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi waktu kita terjebak dengan semua yang kelihatan, apa yang kita tahu, apa yang kita alami saudara, maka jangan sampai kita menjadi kumpulan orang ini yang langsung kecewa dan menolak saudara. Memilih untuk tidak percaya. Itu ada kumpulan orang itu saudara. Jangan mau terjebak di situ, kita nilai orangnya, nilai gedungnya, nilai fasilitasnya. Kalau belum ada LED mah belum modern ini gereja ini. Masa zaman sekarang nggak pakai LED? Belum modern ini. Ya, kalau saudara basuhan, aduh gereja kumpe panas begini. Terus saudara-saudara mengeluh atas semua yang jasmani, yang kelihatan. Dan kita kehilangan yang rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Di situ kisah yang tadi kita baca, di tempat itu tidak terjadi mujizat. Banyak mujizat. Hanya beberapa kesembuhan. Dan ini kali kedua, ya cuman satu dari dua disebutkan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Heran berikutnya adalah kepada perwira yang berkata, katakan saja sepatah kata,
hambaku pasti sembuh. Itu Yesus heran iman sebesar itu. Tapi ada heran yang lain nih. Yesus heran betapa mereka begitu tidak percaya. Mari jangan bikin Yesus heran yang ketiga kali saudara ya. Yesus heran. Adalah ini orang yang tolak-tolak begini ya. Bilang kiri kanan, jangan ya. Baik, keempat yang terakhir Bapak Ibu. Kumpulan orang yang terakhir yang keempat. Yang mengalami kebutaan rohani adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi saudara. Lihat, saya nggak perlu baca kisahnya karena begitu banyak saudara contoh-contoh di Alkitab saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang paham betul tentang Taurat saudara. Mereka mendalami kitab-kitab yang diwariskan turun-temurun. Mereka dalami, pelajari saudara. Mereka kuasai begitu banyak hukum-hukum Taurat dan peraturan-peraturan saudara. Tapi mari lihat, kebutaan rohani yang terjadi mirip dengan yang nomor 3. Tapi kemudian saudara adalah satu level lagi lebih di atas bahwa begini. Mereka dengan kebenaran diri sendiri. Yang berasal lahir dari kesombongan akan sebuah status dan posisi saudara. Membuat kebenaran diri sendiri menggantikan kebenaran Allah. Mereka tahu Mesias akan datang. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa itu Yesus yang dari Nazaret. Mereka punya sebuah gambaran imajinasi sendiri. Kalau Mesias harus datang harus dengan cara ini. Orang yang seperti ini. Bukan yang seperti Yesus, bukan. Jadi ada sebuah gambaran kebenaran diri sendiri, imajinasi yang dibentuk, yang kemudian dengan begitu sombong dan keras kepala, mereka tolak kebenaran yang dari Allah, saudara. Jadi ini halangan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Sudah tahu salah, tapi karena diri sendiri punya kebenaran. Enggak apa-apa kok, cuman ini. Kita gak bisa mengalami kedahsyatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara. Gak usah yang lain bikin itu, enggak. Saya bikin ini karena saya tahu ini yang saya biasa lakukan. Baca 3 pasal, cuman itu sama juga. Cuman baca 1 perikop sama. Gak ada bedanya, sama. Lebay itu. Kita punya kebenaran diri sendiri. Ya, hari-hari ini anak-anak muda terutama. Mulai berkata, vape itu biasa saudara. Dulu rokok kan, rokok. Wah kalau rokok langsung di gereja, langsung mata-mata menghakimi saudara ya, dengan rokok fisik. Sekarang enggak peduli, vape saudara, rokok listrik. Enggak kok, bukan rokok itu. Apa dang? Kandungan di dalamnya apa dang? Gitu. Yang merusak tubuh apa dang? Tapi enggak kan? Oh enggak lah, cuman ini, biasa ini. Biasa. Kekeras kepalaan atas kebenaran diri sendiri membuat buta secara rohani. Gak bisa mengalami Tuhan. Karena bayangkan saudara, ahli Taurat, orang Farisi itu sangat dekat dengan kitab-kitab. Harusnya mereka yang pertama kali bisa langsung menyadari ini Mesias yang datang buat kita semua, yang kita nanti-nantikan. Tapi lihat, gak bisa. Mereka sama dengan yang ketiga, memilih untuk menolak. Karena mereka punya gambaran sendiri, kebenaran sendiri. Saudara, mari 4 halangan ini jangan sampai ada di kita siang hari ini, amin. Karena Alkitab kasih contoh yang tadi, Bartimeus. Contoh yang matanya buta, tapi hati terbuka. Untuk melihat siapa Yesus bagi dia. Bartimeus mendengar tentang Yesus. Kemudian apa? Dia punya sebuah harapan. Dia gak bisa lihat untuk bisa judge Yesus itu rupa seperti apa. Penampakan seperti apa. Orang gambarkan brewoknya panjang, jubah putih. Dia gak bisa lihat itu saudara. Dia gak bisa menilai secara kasat mata penampilan luar Yesus. Yang dia punya apa? Dia cuma bisa percaya atas apa yang dia dengar. Yesus bisa menyembuhkan. Dengan apa yang dia dengar itu, dia bangun sebuah pengenalan. Pengenalan yang membangkitkan harapan sehingga dia menunggu, menantikan dalam sebuah harapan.
Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, untuk kita punya mata hati yang terbuka, ya, melihat dalam kerohanian, saudara, dalam rohani kita lihat siapa Yesus bagi kita. Mari mengenal Yesus lebih dalam Bapak Ibu. Minta pengenalan itu, minta Roh Kudus singkapkan siapa Yesus bagi kita. Kenapa? Karena begini, kita nggak mungkin menantikan pribadi yang tidak kita kenal. Amin. Terus saudara mengharapkan sesuatu, berdoa akan sesuatu. Mungkin seperti Bartimeus yang, Tuhan, saya ingin melihat. Itu satu-satunya permohonan dia yang dia bawa dari dia buta. Mungkin sejak kecil, mungkin sejak lahir. Dalam kegelapan, dalam keputusasaan yang gak ada jalan keluar, gak ada operasi tanam mata hari itu. Gak ada transplantasi, gak ada. Terus dia dengar, ada orang buta yang disembuhkan. Waduh. Dia rindu, satu waktu saya mau seperti orang itu. Kalau Yesus lewat, saya mau jumpa dengan Yesus. Bagi Bartimeus, dia dengar langkah kaki orang banyak yang gak biasa itu satu-satunya kesempatan seumur hidup. Dia jumpa sama Tuhan. Saudara harus lihat gambaran ini, saudara. Kami share itu di FA minggu lalu. Itu saudara harus tempatkan bayangan di posisi itu, saudara. Satu-satunya kesempatan seumur hidup untuk bisa jumpa Yesus, alami kesembuhan dari Yesus. Makanya dia berseru, bukan cuma bro. Enggak, saudara, ya. Itu mah anak-anak sekarang yang gak sopan, gak ada etika, ya. Dia cuma bilang, sus. Enggak. Kata berseru tuh begini, saudara, di Alkitab bahasa aslinya. Menjerit dengan suara keras. Menangis dengan suara lantang. Itu kata berseru, saudara. Yang TB cuma bilang berseru. Jadi bisa jadi, Yesus, sus. Enggak, saudara, ya. Ini posisi mental keadaan batinnya dia. Dia gak punya harapan lain. Dia gak bisa mobilisasi lintas daerah seperti orang banyak, gak bisa. Dia pengemis, untuk makan aja dia butuh harapan dari orang lain, bantuan. Jadi waktu dia tahu Yesus lewat, bagi Bartimeus, that's the only chance he's got. Itu yang dia punya, saudara. Satu-satunya harapan, peluang, kesempatan itu siang itu. Dia berteriak dengan suara keras. Orang banyak bilang, hei diam. Karena dia tahu itu satu-satunya kesempatan, dia gak dengar apa kata orang lain. Dia semakin berteriak, saudara. Saudara bisa tangkap? Itu bayangan posisi Bartimeus hari itu, saudara. Nah, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Karena tadi 4 halangan tadi itu sangat ditentukan oleh apa yang dilihat kan. Orang banyak lihat roti, murid-murid lihat Yesus datang membebaskan. Ya, orang-orang kampung lihat Yesus secara background. Ahli Taurat lihat penampakan Yesus di luar dari mana dia berasal. Jadi mata ini sangat mengganggu saudara. Distraksi. Nah, masakan saudara harus tunggu buta dulu. Miskin mengemis dulu. Baru kita mau punya mata hati terbuka melihat siapa Yesus. Saudara mau itu saudara? Saudara tinggal angkat tangan kok, maju. Saya siap membutakan Bapak Ibu saudara. Gampang banget, colok aja saudara. Asal tanda tangan dulu ya, jangan mau tuntut saya saudara ya. Pak, saya mau mengalami Tuhan secara pribadi. Melihat seperti Bartimeus lihat Tuhan. Ayo. Simsalabim. Ya. Apa tunggu begitu saudara? Gak perlu kan? Amin. Atau ada yang rindu? Lihat kiri kanan, ada yang rindu? Buta dan miskin dulu? Enggak ya? Sekarang dalam keadaan hari ini, kita bisa melihat siapa Tuhan bagi kita. Asalkan kita bangun itu saudara. Yesus itu segalanya buat saya. Ikut Tuhan itu pengalaman sekali seumur hidup. Yang paling berharga yang tidak akan digantikan. Itu saudara bangun 2 mentalitas sikap hati ini. Yesus segalanya. Ikut Tuhan itu pengalaman yang sangat berharga.
yang gak mungkin ditukar dengan yang lainnya. Saudara, mata hati saudara akan terbuka untuk melihat siapa Tuhan bagi kita. Amin. Jangan tunggu buta dulu saudara. Jangan tunggu sakit kronis dulu. Di tempat pembaringan dengan nafas-nafas yang terakhir saudara bilang, saya mau percaya Yesus. Jangan Bapak Ibu, terlambat. Dari hari ini, waktu masih kuat-kuat ya. Amin, masih kuat semua kan? Tuh masih kuat, masih punya banyak sumber daya yang bisa diberikan buat Tuhan. Ini saat yang terbaik. Punya hatilah yang berkata, Yesus engkau segalanya. Ikut Tuhan, itu pengalaman yang paling berharga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tunduk kepala kita berdoa.